Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Ya. Semoga di saat pandemi sekarang ini kita semua, khususnya kalian dan ibu, selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia maupun akhirat. Amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita masuk ke materi, semangat ya. Ya. Oke, Ibu perkenalkan dulu, nama Ibu Siti Husnul Khotimah ya. Di sini nanti Ibu akan mengampu atau mengajarkan mata pelajaran desain grafis percetakan. Khusus untuk desain grafis percetakan sendiri, ini nanti ada 2 guru pengampu atau 2 guru pengajar. 1 guru untuk mengajarkan desain grafis ya, dan 1 guru lagi mengajarkan fotografi. Bu, ada 2 buku kah? Tidak ya, tetap dalam 1 lingkup mata pelajaran desain grafis percetakan. Cuma di sini ada 2 materi atau 2 hal, 2 pelajaran, dibagi 2 pelajaran lagi, yakni desain grafis dan fotografi. Kalau dulu sebelum kurikulum 13, mata pelajaran ini berdiri sendiri-sendiri, desain grafis sendiri, fotografi sendiri. Tapi untuk tahun pelajaran ini dan sebelumnya, untuk desain grafis percetakan ini digabung menjadi 1 dalam 1 mapel. Desain grafis dan fotografi dalam 1 mapel, yakni desain grafis percetakan. Ya, jadi tidak usah bingung. Yang mungkin nantinya kalian ada 2 guru pengajar ya. Oke, lanjut ya. Sebelum kita masuk ke materi juga, di sini Ibu mengingatkan kembali, mungkin dulu di kelas 10 kalian sudah mengetahui visi dari SMK Wahid Hasim. Ya, di sini Ibu mengingatkan kembali, ya, mereview kembali visi dari SMK Wahid Hasim, yakni unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Ini ya sudah jelas ya di sini, unggul, cerdas, mandiri, berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Ya, semoga kita semua yang ada di SMK Wahid Hasim ya bisa unggul, cerdas, mandiri di bidang ilmu pengetahuan ya dan agama, dan berhaluan ahlus sunnah wal jamaah. Oke, berikutnya Ibu perkenalkan dulu materi-materi yang akan kalian terima dalam 1 semester ya. Untuk semester gasal ini nanti kalian mendapatkan 5 materi ya. Di sini ada 5 materi. Ada kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan. Apa bedanya Bu, kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan? Untuk pengetahuan ini nanti kalian akan diajari secara teori. Kalian harus mengetahui dulu secara teori mengenai fotografi. Untuk keterampilan ini nanti berkaitan dengan praktik, hasil produk, proyek, maupun portofolio. Itu nanti akan masuk di keterampilan. Oke, untuk materi yang pertama nanti kalian akan diajarkan mengenai ilmu fotografi atau dasar-dasar fotografi. Kalian disuruh menganalisa ilmu fotografi. Apa sih fotografi itu ya? Jadi nanti akan masuk di kompetensi dasar 3.10. Untuk 4.10 bagian keterampilan, di sini kalian disuruh mengembangkan referensi gambar sesuai ilmu fotografi. Ya, jadi kalian disuruh mengembangkan lagi dari gambar-gambar yang sudah ada. Kalian harus bisa yang lebih bagus lagi menghasilkan karya fotografi.
Yang kedua, di sini memahami jenis-jenis kamera dan alat bantu fotografi. Ya, kalian harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis kamera dan alat-alat fotografi itu apa saja. 4.11 mengoperasikan jenis kamera dan alat bantunya. Jelas ya. Jadi di sini kalian diajari mengoperasikan macam-macam kamera dan alat-alatnya, alat-alat bantunya. Yang ketiga, menerapkan pengoperasian kamera dan perawatan peralatan fotografi. Jadi kalian harus mengetahui terlebih dahulu langkah-langkah teorinya untuk mengoperasikan kamera yang benar itu bagaimana, dan cara merawat peralatan fotografinya juga. 4.12 mengoperasikan kamera digital dan merawat peralatannya. Nah, di sini nanti kalian diajarkan secara langsung bagaimana cara mengoperasikan kamera dan cara merawat peralatan fotografi. Yang keempat, menerapkan prosedur pengukuran bidang pandang dan sudut pengambilan gambar. Di sini dijelaskan tekniknya. Jadi nantinya kalian akan mengambil gambar, mengambil objek dengan menerapkan prosedur dari pengukuran bidang pandang dan sudut pengambilan gambar. Ya. 4.13-nya kalian disuruh mengambil foto secara langsung menggunakan teknik bidang pandang dan sudut pandang. Yang terakhir, 3.14 menganalisis tata cahaya dalam pengambilan gambar. Jadi kalian harus terlebih dahulu mengetahui alat-alat lighting atau cahaya itu ada apa saja, dan fungsi dari peralatan tersebut itu untuk apa dalam hal lighting. Ya. 4.14 mengatur tata cahaya dalam pengambilan gambar. Jadi di sini kalian sebelum orang mengambil gambar, ya, terlebih dahulu harus mengatur lightingnya terlebih dahulu. Jadi butuh alat apa saja dan pengaturan yang pas yang dibutuhkan dalam pengambilan gambar pada saat itu bagaimana. Ya, itu ya anak-anak ya. Jadi ada 5 kompetensi dasar atau materi yang akan kalian dapatkan selama 1 semester. Oke, berikutnya tujuan dari pembelajaran ini untuk fotografi ini diharapkan setelah kalian yang tadi ya, setelah kalian mendapatkan 5 materi yang Ibu bacakan tadi, diharapkan kalian mampu mengoperasikan jenis-jenis kamera dan alat bantunya. Yang kedua, merawat peralatannya, cara merawatnya. Dan yang ketiga, bisa menghasilkan gambar sesuai dengan ukuran bidang pandang, sudut pandang, dan penggunaan pencahayaan yang sesuai dengan kebutuhan pada saat pengambilan gambar. Ya, sudah jelas ya? Oke, sekarang kita masuk ke penilaian. Ibu jelaskan ya, ini sangat penting sekali karena berhubungan dengan nilai. Nah, untuk penilaian di sini ada istilah ketuntasan belajar minimal. Dalam artian dalam proses pembelajaran nantinya kalian diharuskan mendapatkan nilai minimal itu adalah 75 ya. Ini untuk mata pelajaran produktif multimedia khususnya ya. Khususnya di mapel Ibu, desain grafis percetakan. Untuk penilaian sendiri di sini ada 2 metode penilaian. Yang pertama adalah pengetahuan. Pengetahuan di sini dibagi lagi ada 4 penilaian. Yang pertama, penilaian harian, penugasan, penilaian harian bersama atau yang biasa kita sebut dengan ulangan harian UH, dan penilaian akhir semester. Ini atau kalau biasanya ini ya UAS. Nah,
Dari 4 nilai ini nantinya ya, berapa Bu yang harus saya dapatkan? Yang pastinya di setiap poinnya nilai minimalnya adalah 75. Dan rata-ratanya pun nantinya misalkan kita di rapot menyebutkan rapot ya, nilai minimalnya juga harus 75. Itu ya. Keterampilan di sini tidak hanya praktek saja. Ya. Di sini ada praktek produk. Kalau praktek sudah jelas ya, jadi kalian mempraktekkan secara langsung alat-alat fotografi. Produk, kalian menghasilkan produk apa dari mata pelajaran fotografi ini? Portofolio itu biasanya berupa kumpulan-kumpulan dari hasil produk, hasil praktek, maupun dari penugasan-penugasan yang lain, itu nantinya akan dimasukkan dalam satu map ya, yang nantinya akan dinilai sebagai nilai portofolio. Dan yang terakhir adalah proyek. Proyek ini kalian selama 1 semester itu mendapatkan tugas akhir seperti apa, atau bisa menghasilkan karya akhir sebuah proyek seperti apa, itu nanti akan dimasukkan ke dalam nilai proyek. Nah, setiap poin ini juga praktek produk portofolio maupun proyek itu kalian harus mendapatkan nilai minimal yakni 75 ya. Jadi kalian sudah tahu mulai awal terlebih dahulu berapa yang nantinya saya harus dapatkan untuk bisa mendapat atau mencapai kata tuntas ya. Berikutnya, nah ini ya, kita masuk ke materi dasar-dasar fotografi. Sebelum kita masuk ke mengenal terlebih dalam mengenai fotografi ya, kita perhatikan dulu gambar-gambar yang sudah Ibu siapkan ya. Jadi kalian perlihat dulu. Nah ini ya, gambar yang pertama di sini sudah jelas ada gambar. Gambar kedua, gambar ketiga, keempat, kelima, dan terakhir ya. Itu ya, sudah bisa menangkap sekarang dari ke 5 ya, ke 6 gambar ini tadi, apa yang kalian kira-kira bisa simpulkan ya. Mungkin ada yang bilang bagus Bu, ada yang bilang biasa saja Bu, ada yang bilang jelek Bu. Nah ini nantinya ya yang akan kita pelajari dalam fotografi. Kalian harus bisa membaca foto-foto yang sudah ada seperti yang Ibu contohkan ini tadi. Kira-kira kalau saya menginginkan hasil foto seperti yang Ibu tampilkan ini tadi, dimensi-dimensi apa saja yang harus ada dalam menghasilkan sebuah foto yang bagus ya. Berikutnya, kalau kita simak dari foto-foto itu tadi ya, seharusnya kita bisa mengambil sebuah kesimpulan ya. Apa sih fotografi itu? Fotografi sendiri itu berasal dari 2 kata ya, foto dan grafi. Kalau berdasarkan dari bahasa Yunani, fotografi ini dibagi menjadi 2 kata juga, photos dan grafo. Photos di sini artinya foto, yakni cahaya. Grafo dalam istilah Yunani dan kalau dalam istilah kita adalah grafi, itu artinya menulis atau melukis. Jadi fotografi ini adalah kegiatan melukis dalam cahaya. Nah, ini ya. Tanpa ada cahaya, ya. Tanpa ada cahaya, kita tidak bisa menghasilkan sebuah foto. Itu ya, intinya itu. Sedangkan menurut istilah
Fotografi adalah menulis dengan menggunakan bantuan cahaya atau proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Nah, di sini sudah jelas ya. Jadi fotografi itu adalah sebuah menulis atau melukis dengan menggunakan bantuan cahaya. Tanpa cahaya kita tidak akan bisa menghasilkan sebuah foto, ya. Atau kalau menurut istilah tadi adalah proses menghasilkan gambar dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya. Jelas ya anak-anak ya? Nah, di sini Ibu beri tanda tebal pada media yang peka cahaya. Ini pastinya berkaitan dengan sebuah peralatan, ya. Peralatan apa Ibu? Yang pastinya kalau kita bicara mengenai fotografi, itu pastinya tidak jauh dari sebuah peralatan yang namanya kamera. Apa sih kamera itu Ibu? Ya, apa itu kamera? Ada yang tahu kamera? Ya, kalau dari penjelasan sebelumnya tadi sudah jelas ya. Bisa kita simpulkan. Apa kamera itu? Media yang peka cahaya. Nah, Ibu misalkan di sini kalian mempunyai benda seperti ini, diberi pantulan cahaya. Nah, otomatis pantulan cahaya yang didapatkan ini tadi terlihat oleh mata kita. Nah, pantulan itu tadi akan direkam di sebuah media. Nah, media ini nanti yang namanya media ini nanti, ya, media yang pantulan cahaya yang direkam tadi akan masuk di sebuah media yang peka cahaya, yaitu apa? Kamera. Ya. Jadi bisa disimpulkan di sini kamera merupakan alat yang digunakan untuk menangkap pantulan cahaya dari objek. Nah, itu ya, simpel ya. Jadi tidak usah bingung, tidak usah istilahnya takut. Takut ini misalkan Bu, foto saya tidak menguasai Bu foto itu. Apalagi foto dengan menggunakan kamera digital SLR. Tidak usah bingung ya, nantinya kita akan belajar bersama-sama penggunaan kamera, bagian-bagian kamera ya. Jadi tidak usah minder istilahnya. Nah, ini ya. Jadi bisa kita simpulkan di sini kamera itu sendiri ya merupakan alat yang digunakan untuk menangkap pantulan cahaya. Jadi bisa Ibu simpulkan di sini, sehebat apapun kamera yang kalian pakai, jika tidak ada cahaya, maka tidak akan bisa memotret atau tidak bisa menghasilkan sebuah gambar atau foto. Ya. Seberapa hebat kamera kalian, misalkan kamera saya tuh ISO-nya sampai 1 juta, Bu. Ya, pengaturannya tinggi, Bu, high. Jadi tidak bisa kita melihat dari segi itu, ya. Setinggi apapun merek atau jenis kamera yang kalian gunakan, ya tidak berarti itu bisa menghasilkan sebuah foto yang bagus, ya. Karena kamera itu sendiri tidak jauh dari kata cahaya, harus ada bantuan cahaya dalam foto ini tadi. Oke, ya. Mungkin itu saja yang Ibu jelaskan untuk sebagai pengantar awal dari mata pelajaran fotografi. Sebagai bahan evaluasi, ya. Coba kalian perhatikan tugas yang Ibu berikan ini, kalian pahami, ya. Di sini coba Ibu jelaskan sebentar. Setelah memahami dasar-dasar fotografi, yang harus dipahami selanjutnya yaitu bagian dari keindahan fotografi itu sendiri. Mendapatkan foto yang memiliki keindahan yang baik
tidaklah mudah, terkadang diperoleh karena diuntungkan oleh keadaan, tetapi kadang juga harus dengan usaha yang keras untuk memperoleh komposisi yang baik. Nah, sekarang menurut pendapat kalian, apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan atau untuk menghasilkan gambar atau foto yang indah? Nah, itu ya, silakan kalian cari referensi dimanapun itu, entah di internet, di buku, atau yang lainnya. Silakan kalian jabarkan menggunakan kalimat kalian sendiri, ya. Setelah itu kalian bisa menuliskan tugas ini di buku atau di kertas sobekan, atau alangkah baiknya di buku tulis saja ya, langsung kalian tulis jawabannya. Nantinya mungkin ada forum tersendiri untuk pengumpulan tugasnya ya. Jadi nanti untuk di mana Bu saya harus mengumpulkan tugas-tugas saya, nanti kita tunggu kabar berikutnya. Nanti akan di-share mungkin oleh wali kelas kalian untuk pengumpulan tugas itu di mana. Oke, sekian dari Ibu. Ya, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.